Ya kenapa? Ih, nggak tahu. Kita samperin aja yuk. Ini kenapa? Tadi loh, di jalan aku dikatain ibu-ibu, di pasar aku dikatain ibu-ibu, di kampus aku dikatain ibu-ibu. Semuanya ngatain aku ibu-ibu, karena katanya hijab aku besar. Oh iya ya, hijab aku besar kayak ibu-ibu. Kan kita sebagai muslimah emang harusnya kayak gitu, emang udah kewajibannya kita sebagai muslimah harus pakai yang gede, gitu kan? Susah yang jadi muslimah. Ngomongin soal hijab syar'i kayaknya seru deh. Let's talk about hijab. Let's go. Hai teman-teman, assalamualaikum. Jadi kenalin, kita dari bidang Imawati PKIM Memang Veros FPUNS. Sebelumnya kenalin, nama aku Imawati Salma. Nama aku Imawati Kamila. Dan aku Imawati Aisyah. Oke, sekarang kita ada di Pokari Podcast bareng Imawati. Yeay, selamat datang semua. Jadi kita di sini mau ngapain sih? Kita mau ngomongin hijab bagi kaum perempuan. Kita lagi ngomongin diri sendiri nih, kita seorang perempuan, khususnya dalam penggunaan hijab, teman-teman. Oh iya, aku penasaran nih, sebenarnya gimana sih pandangan kalian tentang hijab gitu? Apalagi muslimah-muslimah keren kita yang sudah menggunakan hijab sesuai syariat. Siapa dulu nih? Imati Salma. Kalau menurutku keren sih, cuman kadang ini ya tantangannya tuh kayak besar gitu loh. Contohnya nih aku nih ya, ini pasti kayak kisahnya apa ya, pengalamannya apa ya. Dulu aku waktu SMP itu jilbabku tuh kayak ya di luar standar anak SMP. Gimana tuh? Di luar standar anak SMP, jadi jilbabku besar banget, jadi kayak panjang banget gitu. Sampai aku tuh pernah diomongin sama kating kayak, ih Salma, kamu kok jilbabnya gede banget sih, emang kamu nggak gerak? Itu pasti pertanyaan yang sering diungkapkan oleh semua Imawati perempuan-perempuan gitu kan. Dan itu jadi beban gak sih, Mam? Iya, kadang juga dibilangin kayak, ih kamu kok kayak ibu-ibu gitu loh, kamu kayak tante-tante gitu sih. Sedih. Iya kan, gitu. Gimana nih menurut Imati Aisyah? Menurutku kalau hijab zaman sekarang ya itu tantangan yang besar banget sih untuk menjaganya dan bagi penggunanya juga. Karena ya tadi kalau misal orang yang pakai hijab panjang ya bukan menurutku, beberapa daerah atau beberapa lingkungan itu belum bisa menerimanya gitu. Jadi kalau misal dan juga hijab tuh biasanya identik dengan kebaikan. Karena aku tuh dulu pernah punya seorang kenalan, dia itu awalnya orang yang nggak berhijab, lalu dia mencoba berhijab, dan tantangannya tuh bukan dari lingkungan sekitar, emang lingkungan sekitarnya tidak mendukung, tapi lebih dari keluarganya, kayak ngapain sih hijaban kayak gitu, apalagi dia itu mengambil sebuah cara yang ekstrim, bukan cara sih, yang saat itu dipandang ekstrim karena dia langsung menggunakan cadar. Jadi langsung apa ya, kayak keluarganya tuh ngapain sih tutup-tutupin kayak gitu, dan malah dia bukannya menjadi surut semangatnya buat berhijab, tapi dia itu membuktikan kalau misal dengan hijab aku nih baik loh. Akhirnya dia dengan berhijabnya dia mulai membenahi akhlaknya, entah itu akhlak kepada kedua orang tuanya dan juga lingkungan sekitarnya. Jadi dia tuh approve ke orang tuanya kalau misal hijab yang aku kenakan ini bukan sebuah beban loh, aku berhijab maka aku menjadi orang yang baik gitu. Bagus. Suka banget sama pernyataan dari Mari Aisyah nih, kayak apa ya, jangan tunggu baik dulu untuk memulai kita untuk berhijab gitu kan. Kayak sebenarnya mulai untuk berhijab pun kayak yaitu menjadi awal untuk berbuat baik dan memperbaiki akhlak kita gitu kan. Benar banget sih. Kalau menurut Imawati Kamila sendiri gimana? Apanya? Tentang hijab. Wah, tentang hijab kita sudah pasti sering banget dapat ajaran kalau hijab tuh sebenarnya
bentuk kemuliaan seorang muslimah ya teman-teman. Pasti Imawati Salma dan Imawati Aisyah pun menurutku cukup bangga untuk mengenakan sekain ini untuk menutup kepala kita gitu kan, karena itu sebuah kemuliaan agama kita menjaga diri kita dari semua gangguan gitu kan. Namun kayak di masa dewasa sekarang, walaupun hijab ini udah umum ya di Indonesia ya, namun kita sering banget dapat pandangan-pandangan yang menurut kita tuh kayak ih kok nyakitin hati ya. Kayak misalnya kita dibilang ibu-ibu kayak cadaran jadi ekstremis, terus dengan pandangan yang lain-lainnya gitu kan. Kayak terus kita berhijab tapi ternyata qadarullah kita dilihat akhlaknya kurang baik, nanti kita disalahin hijabnya. Kayak benerin akhlak dulu deh sebelum berhijab gitu kan. Nah itu kan jadi apa ya, jadi bikin mindset bahwasanya perempuan menggiring opini bagaimana kayak baikin akhlak dulu sebelum hijab. Kayak teman-teman muslimah ini pada takut untuk berhijab dulu karena ya itu kayak dia menganggap insecure dulu kalau dia belum berakhlak baik, jadi nanti dulu deh hijabnya. Padahal kan hijab itu nggak bisa ditawar-tawar ya teman-teman, hijab tuh wajib. Oh ya, ngomongin hijab tuh sebenarnya wajib ya untuk sesuai pada syariat Islam sendiri. Tapi sekarang esensi hijab tuh sebenarnya mungkin kurang terlalu bermakna atau dipahami bagi khususnya muslimah sendiri gitu. Kayak ya mungkin kayak hijab tuh sebenarnya kayak hanya budaya gitu ya teman-teman. Kayak esensi hijab atau latar belakang kenapa sih perempuan atau muslimah itu harus berhijab gitu. Sebenarnya apa yang melatar belakangi seorang muslimah itu harus berhijab? Ya Islam gimana? Kalau aku dulu dengar dari guru agamaku itu tuh kayak gini ceritanya. Jadi zaman dulu itu kan kayak masa jahiliyah gitu kan. Jadi perempuan tuh maaf ya diperkosa, terus dilecehkan kayak gitu. Paling parah itu ada nih ibu hamil, terus lagi jalan gitu, lagi lewat gitu kan. Terus ada laki-laki yang lagi nongkrong gitu. Kebetulan banget ibu ini lewat. Nah, salah satu dari laki-laki ini ngomong, taruhan yuk, itu anaknya cewek apa cowok gitu kan. Terus pada taruhan nih gini, nggak nunggu itu sampai lahir dulu anaknya, langsung dibunuh, dibuka gitu. Nah, serem banget. Jadi Islam itu membawa apa ya, kayak mengangkat derajat perempuan dengan menurunkan itu. Jadi apa sih, menurunkan perintah berhijab. Jadi hijab itu untuk melindungi perempuan-perempuan pada masa itu gitu. Perintahnya itu turun di surat An-Nur ayat 31 yang artinya katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Gitu. Jadi bisa nyenggol juga nih ya berarti Imawati sama bahasanya memang kerudung sesuai syariat ya memang harus menutup dada. Tapi ya sekarang itu kan jilbab itu kan banyak ya modelnya ya, kayak ada yang dililit-lilit gitu kan, ada yang cuma kepala doang gitu kelihatan gitu kan, kayak turban gitu ya. Iya, menurut siapa sih, Imawati Aisyah nih yang bilang saja gimana? Kayak nih Imawati Aisyah. Ya berarti kan hijab yang sesuai syariat itu ya dada, indah. Padahal sebenarnya Islam itu menjaga kita loh, menjaga wanita gitu kan. Tapi kenapa ya di zaman sekarang itu malah banyak yang dililit, banyak yang menampakkan bagian dada kayak gitu kan. Betul. Kalau teman-teman kita namanya berproses, tapi tetap kita harus utamakan pada aturannya Allah. Tapi ya kalau zaman-zaman ini tuh orang berhijab lebih condong kiblatnya tuh ke fashion nggak sih? Jadi banyak ketika muslimah berhijab itu yang
menjadi fokusan utamanya bukan bagaimana cara mereka menutup aurat, tapi lebih bagaimana mereka mengikuti fashion tersebut. Misal fashionnya tuh lagi jilbab yang antingnya dikeluarin, atau Betul, misal betul. fashionnya lagi jilbab yang macam turban apalah itu. Oh, berarti kayak nggak sesuai syariat juga gitu ya Mbak? Benar. Terus sebenarnya gimana sih kriteria hijab yang sesuai dengan syariat agama Islam? Ya, nanti soalnya bisa jawab nggak? Ya, yang pertama pasti udah pasti ya, menutup leher, menutup dada, itu pasti. Betul. Ya, lanjut. Dan yang pasti apa namanya, kalau hijab itu kan juga bisa disinggung pada pakaian juga ya, kayak yang menutup aurat kita kan dari apa namanya, yang hanya boleh ditambahkan kan wajah dan juga tangan gitu ya teman-teman. Ya sudah, simpel saja yang bisa menutup apa namanya, seluruh badan kecuali tangan dan muka. Oh, ini ada tips simpel juga teman-teman muslimah. Kan kadang bingung ya, kayak ih ribet banget sih harus menutup ini, harus menutup itu. Tapi sebenarnya ada kriteria yang paling simpel, adalah carilah pakaian yang kalau kamu safar misalnya, kamu nggak bingung cari mukena. Itu mungkin trik simpel untuk kriteria yang sesuai pada syariat Islam gitu teman. Dari Mati Aisyah gimana? Ya. Iya, jadi setuju ya dari pertanyaan Imati Salma dan juga Imati Aisyah. Iya, sebentar. Mungkin ada kayak apa sih, aku juga punya. Mungkin ada beberapa baju yang kayak ini nih. Contoh kayak apa sih? Baju yang cuma segini doang lengannya, ada kan? 3/4 gitu ya, untuk 3/4 betul. Itu bisa banget dipakein deker atau manset gitu ya. Manset. Betul. Jadi kita tuh tetap ngikutin fashion tapi tetap menutup aurat. Betul. Sama ini jilbabnya, kalau misalnya pakai jilbab, usahain nggak terawang biar rambutnya tuh tidak membentuk gitu. Benar banget. Dan tidak terlihat gitu ya, bayang-bayang rambut gitu ya. Jangan lupa kita nggak boleh kelihatan apa, unek-unek. Boleh. Jadi kalau kucir itu jangan tinggi-tinggi ya sayang. Kayaknya udahan gak sih? Soalnya kita udah dari tadi nih, kasihan juga nanti yang ngedit kelamaan. Saya masih mau ngomongin tentang hijab nih sebenarnya. Mungkin kita bisa sambung lagi di part selanjutnya. Ya nggak, Imawati? Oke. Ada closing statement nggak dari teman-teman? Apa ya? Apa? Dari Tetap Mati Salma. tetap semangat berhijab ya kawan. Jangan malu, jangan ngerasa kayak direndahin gitu. Oke. Semangat. Dari Mati Aisyah. Kita harus jadi muslimah yang kuat. Insyaallah. Dan kuat itu bisa kita tunjukkan dengan hijab kita. Jadi hiduplah sesuai dengan aturannya Allah, bukan aturannya manusia ya teman-teman. Oke, kita pamit di Pokari perdana kita, dan jangan lupa ikutin Pokari selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum.